Liga 1 Indonesia berganti nama menjadi Liga Super Indonesia. Kok mirip dengan Malaysia ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Oke guys, baru-baru ini PT Liga Indonesia Baru yang sudah berganti nama menjadi I-League atau Indonesian League ya, telah mengumumkan hasil rapat RUPS-nya atau Rapat Umum Pemegang Saham. Ada beberapa poin penting, diantaranya ada General Manager baru yang mengelola Liga, yaitu siapa namanya tadi ya? Takeyuki Oya ya, dia menjabat sebagai General Manager di I-League atau PT Liga Indonesia Baru ya sebelumnya. Orang ini petinggi dulunya guys di J-League ya, dia mengelola kompetisi di Jepang sana. Ada dua poin penting sebenarnya yang saya soroti di hasil rapat kemarin itu. Salah satunya ada penambahan pemain asing ya dari 8 menjadi 11, dan poin lainnya adalah pergantian nama menjadi Liga Super guys. Oke, untuk penambahan pemain asing dari 8 ke 11 ini sebenarnya menimbulkan polemik juga ya. Banyak yang mengkhawatirkan gitu kan, bagaimana nanti nih eksistensi para pemain lokal gitu, pemain-pemain pribumi gitu. Mereka sudah pasti kualitasnya kan di bawah mereka gitu. Akankah mereka tergeser apa seperti apa gitu kan. Tapi kalau kita lihat ke kawasan regional lain lah, misalkan jangan jauh-jauh dulu, ada Thailand. Thailand itu musim lalu dia bermain dengan kuota pemain asingnya itu 9 pemain. Tapi di lapangan ada 7. Tapi anehnya di musim ini Thailand mengurangi jatah kuota pemain asingnya menjadi 7 yang tadi dari 9 ya. Tapi kuota pemain ASEAN-nya atau Asia Tenggara-nya itu jadi unlimited guys. Walaupun yang dipakai di lapangan itu hanya 2 pemain aja ya. Nah, Malaysia kalau lihat dari Malaysia itu lebih banyak juga dari kita di season kemarin. Musim yang lalu itu Malaysia bahkan satu klub itu boleh mendaftarkan 10 sampai 12 pemain asing. Tergantung mereka ikut kompetisi asing AFC atau enggak gitu, kompetisi luar gitu. Tapi yang bermain di lapangan hanya 6 dengan rincian 4 open atau dari mana saja, 1 dari Asia dan 1 dari ASEAN. Nah, untuk musim yang akan datang Malaysia justru menambah lagi menjadi 15 pemain import atau pemain asing. Ini lebih jauh lagi guys ya, lebih gila lagi nih. Dengan rincian 7 pemain di lapangan boleh dimainkan di first 11 dan 2 di bangku cadangan. Komposisinya berubah sedikit menjadi 4 open, 1 Asia dan 2 ASEAN. Nah, sedangkan Indonesia dari 8 pemain yang tadinya 6 boleh main di lapangan, 2 di cadangan, menjadi 11 pemain kuota pemain asingnya dan 8 boleh bermain di lapangan gitu. Jadi sebenarnya kita juga memang harus mengikuti lah ya, karena untuk meningkatkan liga itu kita nggak bisa boleh mengandalkan pemain-pemain lokal juga guys. Kita harus mengikut sertakan pemain asing untuk menambah level permainan dan meningkatkan kualitas pemain-pemain lokal untuk bisa berkompetisi di situ gitu guys. Ya memang ada buruknya yang mungkin akan tergeser pemain-pemain lokal, tapi sisi baiknya adalah kompetisi akan lebih kompetitif, akan lebih enak dilihat gitu kan, jadi lebih berkualitas lah intinya gitu. Poin berikutnya yang gak kalah menarik adalah pergantian nama dari Liga 1 menjadi Liga Super ya. Liga 1 berubah menjadi Liga Super, Liga 2 berubah menjadi Championship. Ini kayak mirip-mirip Liga Inggris ya, dimana divisi 2-nya juga disebut divisi Championship ya, dimana Oxford bermain ya. Branding ini bersifat sponsor agnostik guys. Maksudnya adalah nama liganya tetap Liga Super, tapi sponsornya bisa berubah-ubah. Seperti sekarang kan BRI Liga Super gitu. Nanti mungkin ada lagi Bank Mandiri Liga Super atau segala macam lah. Sebenarnya penamaan Liga Super ini sebelumnya juga pernah dipakai ya di Indonesia. Jadi dulu namanya Ligina, Liga Indonesia, lalu berubah menjadi Liga Super Indonesia atau ISL pada tahun 2008 sampai tahun berapa kemarin saya lupa. Itu cukup lama juga dan cukup positif juga respon dari masyarakat pada saat itu, dan mungkin pada saat jaya-jayanya juga ya Indonesia juga mungkin bisa berbicara di Asia pada saat itu gitu kan. Sebenarnya Indonesia ini udah terlalu sering juga ya ganti-ganti nama liga itu, dari mulai Liga Kansas, Liga Dunhill, Liga Bank Mandiri, pernah juga ada QNB League ya. QNB League itu nggak sempet jalan tuh pada saat itu karena kita keburu di-banned oleh FIFA ya. Lalu ada BRI Liga 1 terus segala macam sampai akhirnya sekarang kita balik lagi ke Liga Super Indonesia ya. Sebenarnya nama atau konsep
Super League ini sebenarnya memiliki sejarah panjang ya, terutamanya di Eropa dalam berbagai bentuk dan format gitu. Seperti pada tahun 1968 itu ada Sekretaris Jenderal UEFA pada saat itu, Hans Bangerter, pernah mengusulkan ide Liga Super baru untuk menggantikan Piala Champions dan Piala Winner pada saat itu, guys. Lalu pada akhir era 80-an ada klub-klub besar seperti AC Milan, Real Madrid dan Rangers itu sempat juga ingin membuat liga single round robin, jadi setengah liga itu dengan nama Super League juga, guys. Nah, kalau penggunaan nama Super League atau Liga Super ini untuk sebuah liga yang double round robin ya, bukan setengah liga seperti klub-klub seperti AC Milan dan Madrid tadi itu baru pada tahun 2001. Lebih tepatnya ada Turki yang berubah nama liganya pada saat itu, yang awalnya namanya First League berubah menjadi Super League pada tahun 2001, guys. Lalu ada Swiss Super League yang merubah nama awalnya National Liga A menjadi Swiss Super League di tahun 2003. Sedangkan di kawasan Asia sendiri juga banyak ya, ada Malaysia yang mengubah nama liganya dari Liga Perdana menjadi Malaysian Super League di tahun 2004. Lalu ada China Super League, ada India Super League, dan sampai Indonesia Super League juga, dan banyak lagi gitu, guys. Jadi ini memang nama yang sudah awam ya dipakai oleh negara-negara lain juga untuk menamakan Liga 1 mereka, Liga utama mereka, divisi satunya lah seperti itu. Jadi ya nggak ada salahnya juga kita pakai nama itu demi branding yang lebih positif, demi meningkatkan profesionalisme gitu kan, nilai komersilnya juga naik, dan daya tarik juga gitu untuk orang-orang lain, untuk media dan segala macamnya gitu, guys. Jadi ya, selamat datang Liga Super atau BRI Liga Super Indonesia. Mudah-mudahan nggak ganti nama lagi. Karena kita juga udah bosan ya. Maksudnya oke lah, mudah-mudahan ini pertanda baik lah untuk liga kita menjadi liga yang lebih profesional, yang lebih bagus lagi. Jangan ganti kepengurusan, ganti nama lagi, ganti pengurusan, ganti nama lagi. Bosan juga kita dengarnya. Oke, sekian dulu mungkin, guys, untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah data yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.